Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Arum Puspaning Putri dari Fakultas Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2017. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Japan Pop Culture atau budaya populer Jepang. Apa aja sih yang ada di podcast kali ini? Langsung saja kita simak. Nah, yang pertama ada pengertian dari Japan Pop Culture, kemudian ada sejarah dari Japan Pop Culture, dan yang terakhir, jenis-jenis Japan Pop Culture. Langsung saja kita simak ke materi yang pertama. Apa itu Japan Pop Culture? Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Hidetoshi Kato, bahwa istilah ini dalam bahasa Jepang dapat disebut Taichu Bunka atau budaya massa. Di dalam Kamus Bahasa Jepang Kojeng tahun 1992, yang seperti kita lihat sekarang ada kalimat yang berbunyi Ippang Minchuni Hiromari Shita Shimareru Monoto Narukoto Mata Sono Yona Mono ni Suruto, yang artinya hal yang menyebar dan dikenal masyarakat banyak dan semacamnya. Nah, jadi budaya pop culture ini merupakan budaya yang dibuat oleh masyarakat untuk dirinya sendiri, kemudian diproduksi oleh media massa, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang dari kalangan manapun. Dan penyebarannya pun menjadi lebih luas, dengan tujuan untuk menyenangkan diri mereka. Nah, sudah paham kan tentang apa itu Japan Pop Culture? Sepertinya sudah ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya ada sejarah dari Japan Pop Culture. Langsung saja kita simak. Memasuki pertengahan tahun 1990-an, perekonomian Jepang mengalami beberapa permasalahan yang turut berdampak terhadap diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jepang mengalami perlambatan perekonomian dan berdampak pada defisit keuangannya. Akan tetapi, kondisi semacam ini justru memunculkan sebuah fenomena menarik yang belum pernah terjadi dalam diplomasi Jepang. Nah, kondisi negatif ini mampu mendorong terjadinya creativity boom, terutama bagi kalangan generasi muda Jepang. Dan kondisi ini juga memungkinkan untuk generasi muda berekspresi dan mengembangkan diri di tengah kondisi perekonomian yang sedang melambat. Berbagai bentuk dari creativity boom seperti anime, manga mulai berkembang dan menyebar di dalam masyarakat internasional, serta laju globalisasi yang semakin cepat juga turut mendorong proses internasionalisasi pop culture Jepang. Proses globalisasi yang sedang melanda dunia, ditambah telah terbentuknya identitas baru Jepang menjadi tonggak awal bagi generasi baru dalam diplomasi Jepang dalam masyarakat internasional. Diplomasi budaya Jepang pada akhirnya mendapat tantangan dari kebudayaan Korea Selatan dan Bollywood. Atas dasar faktor inilah, pemerintah Jepang mulai memfokuskan diri pada aspek ultramodern dari masyarakat Jepang. Penggunaan budaya populer Jepang diusulkan sebagai sarana diplomasi Jepang pada bulan November tahun 2006 oleh The Council on the Movement of People Across Borders. Hal ini didasarkan pada popularitas manga dan anime yang sangat tinggi di luar Jepang, sehingga pemerintahan Jepang berupaya untuk memanfaatkan hal tersebut. Budaya populer secara resmi digunakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pada tahun 2007. Kementerian Luar Negeri Jepang dalam situs resminya menjelaskan bahwa tujuan dari penggunaan budaya populer sebagai media diplomasi luar negeri Jepang adalah untuk meningkatkan pengertian dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara Jepang. Dan penggunaan budaya populer juga menjadi salah satu inisiatif di samping penggunaan seni dan budaya tradisional. Salah satu bentuk usaha pemerintah Jepang dalam diplomasi budayanya adalah
dengan menyelenggarakan International Manga Award pada tahun 2007. Nah, setelah tadi mendengar tentang sejarah, langsung saja berikutnya yaitu tentang jenis-jenis dari Japan Pop Culture. Budaya populer Jepang terdiri dari berbagai jenis budaya seperti anime, manga, Japan music, drama, game, fashion, dan kuliner Jepang. Nah, dari berbagai jenis budaya populer ini, manga dan anime menjadi salah satu budaya pop Jepang yang sedang berkembang pesat. Perkembangan ini tidak hanya terbatas di tengah masyarakat Jepang itu sendiri, akan tetapi telah berkembang di lintas negara, bahkan lintas benua. Tingginya antusiasme masyarakat internasional terhadap budaya pop Jepang sangat terlihat dalam acara World Cosplay Summit yang diselenggarakan setiap tahunnya. Jenis-jenis yang sudah tadi disebutkan, saya akan membahas salah satunya, yaitu anime. Kata anime berasal dari animation dalam bahasa Inggris yang orang Jepang menyebut yaitu sebuah tayangan animasi. Nah, saat ini kata anime telah menjadi kata yang umum digunakan dalam sebuah tayangan film atau kartun buatan Jepang. Animasi ini pertama kali dikenal pada abad ke-19, yaitu pada era Meiji, tahun 1868 sampai 1912. Nah, tayangan pertama anime Jepang itu berjudul Imokawa Mukuzo Genkangbun no Maki, karya dari Oteng Shimokawa yang berdurasi selama 5 menit, yang menjadi tayangan selingan dalam bentuk tanpa suara dalam film-film di bioskop pada tahun 1917. Karya Oteng kemudian disusul dengan anime yang berjudul Sarukani Kaseng dan Momotaro, hasil karya dari Seitaro Kitayama pada tahun 1918, yang dibuat untuk pihak movie company Nihon Katsudo Sashin Nikatsu di Jepang. Pada tahun 1960 adalah pertama kalinya ditayangkannya anime TV di Jepang, yaitu Mitsuno Hanashi, yang dilanjutkan dengan penayangan serial anime TV produksi Otogi Pro berjudul Instant Story pada tanggal 1 Mei 1961 di stasiun televisi Fuji. Walaupun hanya berdurasi 3 menit, serial ini cukup mendapat popularitas serta bertahan hingga sampai tahun 1962. Pada tahun 1963, anime yang berjudul Tetsuwan Atomu atau Astro Boy menjadi tonggak awal berkembangnya anime di negara lain, seperti di Amerika. Nah, hal tersebut juga didukung dengan mulai berkembangnya alat telekomunikasi dan media. Pada masa ini juga, anime di televisi kebanyakannya masih ditujukan untuk anak-anak. Anime yang diangkat dari perubahan baru mulai tampak terjadi pada era 1970-an. Karya mangaka dengan nama Monkey Punch, yaitu Lupin Sensei, menjadi anime yang ditujukan bagi penonton dewasa dengan menyajikan humor-humor dewasa. Memasuki era 80-an, anime semakin digemari dan semakin banyak produser film yang berusaha untuk memenuhi keinginan masyarakat. Nah, pertumbuhan ini semakin ditunjang dengan munculnya kaset video sebagai medianya. Dengan adanya teknologi VCR, masyarakat bisa memperoleh anime kesayangannya dalam bentuk video. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya versi video dalam sebuah anime yang langsung dijual kepada masyarakat tanpa ditayangkan di televisi. Nah, berikut merupakan genre-genre yang banyak muncul dalam anime, antara lain ada genre action, genre drama, horror, science fiction. Contoh di action itu ada Naruto, One Piece, Dragon Ball. Kemudian di drama ada Fushigi Yugi, Kare Kano. Lalu di horror ada Higurashi no Naku Kuruni. Dan di science fiction ada Ghost in the Shell dan Akira. Berikut saya akan memberikan satu informasi
mengenai perkembangan industri anime di Indonesia. Langsung saja kita simak. Anime memiliki salah satu peran yang penting sebagai media yang mempererat hubungan bilateral kedua negara tersebut. Walau pada awal masuknya anime di Indonesia itu belum menunjukkan pengaruhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, anime mampu menjelma sebagai sebuah soft diplomasi Jepang. Dengan demikian, anime telah merubah pola pikir masyarakat Indonesia yang dulunya menganggap Jepang sebagai negara penjajah. Tidak demikian halnya saat anime mulai diterima. Jepang pun dianggap bersahabat karena memegang teguh budayanya. Hal ini mendapat respon yang positif dari rezim pemerintah Orde Baru. Hingga sampai saat ini budayanya telah diterima luas oleh masyarakat Indonesia. Sejarah awal masuk dan berkembangnya anime di Indonesia pertama kalinya adalah anime Wanpaku Omukashi Kumkum yang dikenal melalui media televisi TVRI sekitar tahun 1970-an. Namun, anime tersebut tidak bertahan lama karena masih terbatasnya media pada masa itu. Anime mulai kembali eksis di Indonesia pada awal tahun 1990-an, yaitu dengan seiring bermunculan stasiun-stasiun televisi baru seperti RCTI, SCTV, dan Indosiar. Stasiun-stasiun TV tersebut mulai gencar menayangkan sejumlah judul anime yang kemudian menjadi hits, terutama oleh kalangan anak-anak. Di antaranya seperti Doraemon, Sailor Moon, Magic Girls, dan masih banyak judul lainnya yang ditayangkan oleh stasiun televisi tersebut, sehingga secara tidak langsung mendukung perkembangannya anime di Indonesia. Dan hingga akhirnya pada tahun 1990-an, anime mulai kembali menjadi booming atau tren di Indonesia. Sekitar tahun 2000-an, stasiun TV di Indonesia mulai mencoba menayangkan anime dengan genre yang berbeda seperti genre game dan action yang mulai membuat tidak hanya anak-anak namun para remaja juga dapat tertarik seperti anime One Piece dan Samurai X. Anime menjadi bagian dari pop culture di seluruh dunia dan Jepang pun sangat gencar untuk mempromosikan anime. Kepopuleran anime dan manga di Indonesia dapat disaksikan oleh siapapun. Sebagai akibatnya, budaya Jepang menjadi sebuah tren di Indonesia dan menjadikan sebuah bentuk-bentuk asimilasi budaya Jepang. Salah satu cara mempromosikan pop culture Jepang ini dengan cara melalui anime festival Asia. Dan dari kegiatan yang dibuat oleh anime festival Asia ini memperlihatkan bahwa bagaimana anime ini disukai dan diterima oleh kalangan masyarakat manapun, dan memberikan serangkaian kegiatan anime tahunan yang diselenggarakan oleh Shoujo dan Dentsu, diadakan di wilayah Asia Tenggara yang meliputi Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Inilah referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.